Jadi di sini Rabotai kita harus memahami hal yang pertama dahulu. Anda harus menjadi seorang murid. Anda harus menjadi seorang murid dari Torah, mempelajari ajaran-ajarannya. Anda tidak bisa membiarkan diri menjadi orang yang tidak tahu. Anda tidak bisa membiarkan diri menjadi orang yang tidak tahu akan hukum-hukum Tuhan. Karena Gemara dalam masa Chet Brachot juga mengatakan sesuatu yang lain tentang orang-orang yang tidak tahu. Rabbi Yochanan ki hava Masayam Sefer Iyov. Rabbi Yochanan, setiap kali Rabbi Yochanan menyelesaikan mempelajari kitab Ayub, dia akan mengatakan hal berikut. Pada akhir kehidupan seseorang, dia pasti akan mati. Dan akhir setiap manusia adalah kematian. Semua orang akan menemui ajal. Itulah takdir setiap insan yang telah ditetapkan. Dan akhir dari hewan juga adalah penyembelihan, sesuai ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Dan semua bersiap untuk kematian. Segala sesuatu yang lain, bukan hanya sapi dan bukan hanya manusia, tetapi segala sesuatu yang lain, singa, beruang, nyamuk, semua akan mati pada suatu saat. Berbahagialah orang yang tumbuh dalam Torah dan yang berjerih payah dalam Torah, mempelajari ajaran Tuhan dengan tekun dan mendalam, merenungkan makna kebenarannya, mencari kebijaksanaannya setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia memberi kesenangan kepada Tuhan. Dia tumbuh dengan reputasi baik, yang secara harfiah berarti nama baik di Syamayim, dan nama baik di bumi, sebuah berkat abadi, sungguh sebuah warisan yang tak ternilai. Dia meninggalkan dunia ini dengan reputasi yang sangat baik, sebuah kenangan abadi yang tak terlupakan. Dan Shlomo HaMelech menulis tentang orang semacam itu dalam kitab Kohelet Pengkhotbah, pasal 7, ayat 1. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi di sini kita belajar bahwa Shlomo HaMelech mengatakan bahwa jika seseorang itu membangun nama baik di mata Tuhan, Tuhan memberkati dia dengan berkat yang tak terhingga. Dengan tekun mempelajari Torah, dia menemukan kebenaran, berupaya terus-menerus. Ia membangun nama baik di dunia ini dan di Syamayim, karena memperbaiki midotnya. Hari kematiannya lebih baik dari hari kelahiran karena ia tahu akan masuk Gan Eden. Jadi apa pelajarannya? Mengapa perbandingan ini dibuat? Apa hubungannya dengan hewan dan sapi? Mengapa Rabbi Yochanan memulai semuanya ini dengan mengatakan manusia mati, sapi mati, dan kemudian jika dia memiliki nama baik, bagus, dia akan pergi ke Gan Eden. Dia sedang mengajarkan rahasia yang mendalam kepada Anda. Tanpa Torah, sapi lebih baik dari Anda, karena keduanya pada akhirnya akan mati. Torah menawarkan pilihan, Gan Eden atau Gehinom. Itu intinya, pelajaran yang sangat pentingnya. Anda dapat memperoleh Gan Eden atau Gehinom. Torah mengarahkan kepada Gan Eden. Tanpa Torah membawa kepada Gehinom. Tanpa memiliki Torah, Rabotai, seseorang lebih rendah daripada seekor sapi. Lupakan persamaan dengan seekor sapi. Setidaknya seekor sapi melakukan sesuatu. Itulah yang Rabbi Yochanan coba ajarkan. Anda tidak memiliki Torah? Jangan memandang rendah pada sapi. Semakin banyak Anda belajar tentang hal-hal yang terjadi di dunia saat ini, Anda mulai menyadari semakin banyak bahwa ketika Tuhan mengatakan tidak ada kebijaksanaan selain kebijaksanaan dari Torah, Dia benar-benar bermaksud demikian. Anda melihat dunia di sekitar Anda, dan semakin Anda terhubung dan melekat pada Tuhan, dan semakin Anda belajar, Anda mulai melihat bahwa dunia tanpa Torah kosong dari chochmah, kebijaksanaan ilahi, bahkan kosong dari hikmat, kesalahan bodoh, keputusan bodoh, hidup kosong tercipta, sungguh memprihatinkan, hampa, tanpa tujuan, sungguh menyedihkan, sangat disayangkan. Hidup tanpa arah dan keputusan tanpa makna. Anda melihat hal-hal yang sangat menyayat hati. Tak seorang pun yang punya hati nurani, kebijaksanaan, atau akal sehat akan membuat keputusan seperti itu. Pemerintah ILSLS mengambil lebih dari $500 million setiap tahun dari pajak warga. $3 juta setahun. Untuk apa? Untuk membunuh 3 juta orang setiap tahun oleh Planned Parenthood, klinik aborsi yang membunuh jutaan orang.
Lebih dari $500 miliar per tahun, tepatnya 505 juta dolar per tahun diambil dari warga. Untuk apa sebenarnya? Untuk membunuh 3 juta dari kalian setiap tahun. Oleh siapa coba? Oleh klinik aborsi, seperti Planned Parenthood yang tersebar di seluruh negeri, yang melakukan pembunuhan jutaan orang setiap tahun. Sungguh ironis. Sangat ironis sekali. Ini benar-benar ironis. Anda membayarnya CEO dari Planned Parenthood yang bertanggung jawab atas pembunuhan 3,5 juta bayi, baru saja mendapatkan, belum lama ini, penghargaan hak asasi manusia, atau mungkin penghargaan semacamnya. Ini benar-benar absurd, sangat tidak masuk akal. Seolah-olah Obama baru saja mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Sungguh ironis, bukan? Ya kan? Sungguh keterlaluan. Dia mendapat penghargaan hak asasi manusia, seolah-olah dia orang yang sangat baik. Apa itu hak asasi manusia sebenarnya? Membunuh itu sama saja seperti Hitler yang membantai jutaan orang, termasuk 6 juta orang Yahudi Ortodoks. Lalu, apakah dia pantas dapat penghargaan? Saya membunuh 6 juta orang Yahudi Ortodoks. Oh, ini penghargaanmu sebagai imbalannya. Absurd, bukan? Benar-benar bodoh. Hanya orang yang benar-benar bodoh yang bisa membuat keputusan sebodoh itu. Israel, negara Yahudi sesuai Torah, klaim PBB, Tanakh. Tanya, kenapa utusan bukan Torah? Itulah mengapa disebut Israel dari Torah saat mereka berjuang dengan PBB. Beri kami negara. Kenapa? Ini milik kami. Kenapa milik kalian? Lihat, dia mengangkat Tanakh. Tertulis di buku ini 3.000 tahun lalu. Seharusnya mereka menjawab, kenapa tidak lakukan sisanya yang tertulis di Tanakh? Kenapa mempekerjakan misionaris? Mengapa Anda mempekerjakan misionaris untuk bekerja di kantor presiden? Mengapa Anda memberikan bagian kepada misionaris di Israel? Tanah, dan lebih banyak tanah. Ada satu organisasi misionaris khusus bernama Hayovel. Mencuri neshamot setiap hari. Mereka memiliki tanah, hektar, dan hektar tanah, dengan orang-orang yang mengambil dan menghasilkan uang dari tanah, serta mencuri neshamot saat melakukannya. Mereka mencuri secara nasional sambil melakukannya. Jadi mengapa bangsa Yahudi melakukannya? Mengapa? Karena sayangnya pemerintah Israel tidak terlalu Yahudi. Mereka melakukan hal-hal yang tidak memiliki nilai-nilai Yahudi, artinya mereka kosong dari Torah dan oleh karena itu kosong dari kebijaksanaan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yitbarach tidak hanya memberi kita Torah supaya kita bisa mencapai Gan Eden. Dia memberi kita Torah agar kita bisa menghindari Gehenom bahkan di dunia ini. Gehenom yang bisa kita ciptakan untuk diri kita sendiri dengan membuat keputusan bodoh. Kita harus mencapai tingkat kedusha yang tinggi melalui belajar Torah dan perbuatan baik, sehingga akhirnya kita menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Dekret bukan dari Haman, keselamatan bukan dari Mordekai. Segala sesuatu berasal dari Tuhan.